Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Adro kuartal ketiga tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Adro ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha mining, habis itu ada service, power, logistik, land, water, capital, sama foundationnya. Dan untuk lebih detailnya teman-teman bisa langsung saja ke website dari saham Adro. Untuk sumber income utamanya berasal dari penjualan batu bara. Jadi untuk segmen usaha dan marketnya di Indonesia, Cina, India, Asia Tenggara, sama Australia. Untuk kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Adro. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Adro sebesar 43,91%, Gelaribardi Thohir sebesar 6,18%, dan masyarakat sebesar 49,91%. Dan teman-teman, ini merupakan pendapatan dari saham Adro. Untuk secara kuartal ketiga mengalami kenaikan sebesar 26%, dan saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal ketiga, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 37,1%. Dan dari segi net profitnya mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 275%, dan kalau disetahunkan sebesar 281%. Dan kenaikan ini karena disertai dari kenaikan komoditas ya teman-teman, yaitu komoditas batu bara, yang dimana karena harga batu bara mengalami kenaikan berarti kan mereka mendapatkan profit yang lebih maksimal. Terus untuk dari segi asetnya saya mengalami kenaikan juga, dan kenaikannya sebesar 13,1%. Dan dari segi utangnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 17%. Dan dari segi modalnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 10,8%. Oke teman-teman, ini merupakan summary lapor keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit marginnya sebesar 16,3%. Jadi mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena kenaikan batu bara. Jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu di sekitar 5,87%. Dan dari segi PS-nya mengalami kenaikan cukup signifikan menjadi 250 dan membuat pernya di 7,26 kali. Untuk book value sekarang di 1932 dan membuat PBV-nya di 0,94 kali. Dan teman-teman, selama 4 tahun terakhir untuk saham Adro ini, untuk dari segi PBV selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi DR-nya di 0,65 kali, dan ini juga sangat bagus, yang dimana selama histori juga untuk saham Adro ini untuk dari segi DR atau dari segi hutangnya selalu di bawah 1. Terus untuk ROE di 12,94% dan ROA-nya di 7,86%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga saham Adro di 18.15, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp2.000. Jadi memiliki margin of safety 10%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DR-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan oke karena liability-nya juga oke juga, dan memang tidak ada hal yang perlu kita concern. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Adro ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 11/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Adro ini. Jadi kalau teman-teman mengikuti saya dari sebelumnya, untuk Adro ini sebenarnya saya sudah punya posisi, dan waktu kemarin mengalami kenaikan saya sudah menjual ya teman-teman untuk dari saham Adro-nya saya. Dan sekarang saya sudah tidak ada posisi lagi, dan saya tidak akan masuk lagi ya, karena udah kalau masuk di sekarang resikonya lebih besar dibandingkan dengan potensi profit yang saya inginkan. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya bukan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video.
Bye-bye.